Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu lagi untuk mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita. Topik bahasan ketiga yaitu rencana asuhan pada bayi baru lahir. Oke, untuk tujuan pembelajaran sendiri adalah nantinya mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan rencana asuhan pada bayi. Untuk subtopik yang akan kita bahas pada bahasan kali ini adalah ASI, lalu BAB dan BAK, tidur, kebersihan kulit, keamanan, tanda bahaya, penyuluhan sebelum bayi pulang, memandikan bayi, dan juga pijat bayi. Untuk memandikan bayi dan pijat bayi nanti juga ada daftar tilik yang teman-teman bisa download di jaring Stikers gitu ya, dan kita nantinya akan ada simulasi untuk memandikan dan juga pijat. Baik, yang pertama ASI, air susu ibu, adalah minuman alamiah untuk semua bayi selama usia bulan-bulan pertama menurut Nelson di tahun 2000. Jadi teman-teman udah pada tahu lah ya kalau ASI itu apa, air susu ibu ya. Berikutnya adalah ASI eksklusif ya teman-teman. Air susu ibu eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambah dan atau menggantikan dengan makanan atau minuman lain. Ini menurut PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Ayat 1. Nah, berikutnya ini lanjutan. ASI eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja teman-teman, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. Itu menurut Rusli di tahun 2005. Jadi teman-teman kalau tahu pokoknya ASI eksklusif itu benar-benar bayinya cuman minum ASI saja gitu. Jadi nggak ditambah susu formula, nggak ditambah air jeruk, air madu, air putih, apalagi air teh. Nah, untuk pada slide ini saya tulis komposisi ASI hanya poin-poin yang menurut saya penting sih. Tapi untuk komposisi yang lainnya, teman-teman silahkan membuka referensi ya, membuka buku asuhan kebidanan pada neonatus atau gizi pada bayi balita gitu ya, supaya lebih jelas, terus pengetahuannya juga lebih nambah jadinya. Nah, jadi ASI ini sebenarnya dibagi 3, ada kolostrum, ada ASI transisi peralihan, juga ASI matang. Jadi nanti silahkan diperbaiki PPT-nya yang kemungkinan masih ada poin salahnya. Jadi kolostrum itu biasanya berwarna encer atau kekuningan. Dia itu kaya dengan anti infeksi gitu, zat anti infeksi atau imunoglobulin. Itu kolostrum hari keberapa? 0 sampai dengan hari ke-3, di mana kandungan karbohidratnya itu lebih rendah, tapi proteinnya tuh sangat tinggi teman-teman. Kenapa? Makanya kolostrum itu sangat bagus untuk dikasih ke bayi yang baru lahir. Nah, volumenya sekitar 150 sampai dengan 300 ml per 24 jam. Berikutnya masuk ke ASI transisi atau ASI peralihan. Jadi di hari ke-4 sampai dengan hari ke-10, salah satu referensi bilangnya itu. Hari ke-4 sampai ke-10 itu dinamakan ASI transisi atau peralihan, di mana kadar proteinnya tuh rendah tetapi yang tinggi adalah karbohidratnya. Terus volume ASI mulai meningkat. Dan berikutnya adalah ASI matang atau ASI matur. Dari hari ke-10 sampai seterusnya kandungannya sama kayak ASI peralihan. Ini manfaat ASI bagi bayi sendiri adalah sebagai nutrisi bayi, meningkatkan daya tahan tubuh, kecerdasan, jalanan kasih sayang antara ibu dan bayi, melindungi dari alergi, untuk daya penglihatannya, kepandaian bicaranya nantinya, juga pembentukan rahang, serta perkembangan motorik. Sedangkan untuk ibu sendiri, manfaat ASI bagi ibu itu pastinya mengurangi perdarahan pasca salin, tadi berhubungan dengan produksi hormon oksitosin ya, mengurangi anemia jadinya kalau nggak ada perdarahan, menjarangkan kehamilan, bisa digunakan sebagai KB juga, nanti kalian ketemu di mata kuliah KB, mengecilkan rahim, involusi uterus ya, terus ibu cepat langsing kembali, mengurangi kemungkinan kanker payudara, lebih ekonomis, hemat waktu, dan juga praktis. Banyak lagi manfaat ASI yang lainnya, teman-teman bisa baca di referensi baik jurnal ataupun buku. Nah, kalau undang-undang sendiri mengenai ASI ada ini teman-teman, Kepmenkes RI nomor 450 Menkes 4 2005. Jadi dalam undang-undang ini diatur agar semua tenaga kesehatan menginformasikan mengenai ASI eksklusif. Ya, berikutnya adalah juga Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian
ASI eksklusif ya teman-teman, pemberian air susu ibu. Jadi di sana dikatakan, saya ulang lagi, air susu ibu eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambah atau mengganti dengan makanan atau minuman yang lain. Jadi pemerintah di tahun 2005 sebenarnya sudah ada mengenai ASI, undang-undang mengenai ASI, Kepmenkes ya, keputusan Menteri Kesehatan, terus diperbarui lagi dengan peraturan pemerintah di tahun 2012. Nah, ini adalah 10 langkah menuju keberhasilan menyusui LMKM, di mana yang pertama, sarana pelayanan kesehatan mempunyai kebijakan dan peningkatan pemberian ASI tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas. Jadi peraturan yang dibuat nggak hanya dipajang tapi selalu dikomunikasikan. Lalu melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan, keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Berikutnya adalah menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui, tata laksananya gimana, mulai sejak hamil, lalu saat bayi baru lahir sampai dengan usia bayinya 2 tahun. Ya, berikutnya adalah poin berikutnya, membantu ibu menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan di ruang bersalin maksudnya. Jadi kalau kita tahu sebenarnya juga IMD, kalau kalian sudah belajar di ASKE persalinan ya, inisiasi menyusui dini itu 30 menit kayaknya kurang ya teman-teman, harusnya satu jam. 1 jam tuh dalam arti gini. Jadi kan kalau teman-teman pernah lihat video bayi baru lahir yang dilakukan IMD, bayinya nggak segera tuh bisa langsung menemukan puting susu ibu. Dia kan berusaha dulu mencium bau yang sesuai dengan bau cairan ketubuhan yang masih ada di tangannya dia ya, makanya tangannya nggak boleh dikeringkan kan. Dia berusaha mencari ke atas, terus baru akhirnya menemukan puting, cium-cium dulu, baru akhirnya dia berusaha untuk menyusu. Jadi waktu 30 menit sih sebenarnya masih kurang. Lalu berikutnya adalah membantu ibu menyusui dengan benar, dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi. Contoh, mungkin kalau ibunya bekerja, berarti kita ada metode pumping atau pompa. Tidak memberikan makanan dan minuman apapun selain ASI, dan juga pastinya melakukan rawat gabung seperti yang sudah dibahas sebelumnya di pertemuan pertama. Rawat gabung bahasa Inggrisnya rooming in gitu ya, dimana ibu dan bayi dirawat bersama-sama dalam satu kamar. Ya, berikutnya adalah membantu ibu menyusui semau bayi tanpa pembatasan, tidak memberikan dot atau empeng kepada bayi, dan mengupayakan terbentuk kelompok pendukung ASI, KP-ASI, dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari baik rumah sakit, RB, ataupun puskesmas. Supaya apa? Supaya ibu tetap ada yang mendampingi. Nah, berikutnya adalah eliminasi. Untuk buang air besar sendiri, mekonium atau sisa metabolisme saat bayi dalam rahim dikeluarkan 2-3 kali per hari, warnanya kehijauan. Berikutnya kalau ASI peralihan, nanti fesesnya biasanya berwarna kecoklatan, frekuensinya bisa 1-7 kali per hari, dan terjadi pada hari 7-14. ASI matur udah feses mulai berwarna kekuningan dan lembek. Jadi apalagi kalau misalkan bayinya minum ASI, nanti kalian jangan kaget kalau ada ibunya menanyakan, oh kok BAB-nya itu seperti ada biji-biji cabai ya. Jadi itu ciri khas dari bayi yang minum ASI, biasanya BAB-nya atau fesesnya itu seperti biji cabai, ada seperti bintik-bintik biji cabai. Oke, untuk tadi BAB juga saya mau menambahkan, jadi kalau misalkan bayi minum ASI saja, itu wajar kalau dia itu BAB bisa sampai 10 kali per hari. Nah, dan hal itu normal ya untuk pemberian ASI. Nah, untuk BAK sendiri, buang air kecil, biasanya bayi mengeluarkan urin dalam waktu 24 jam pertama setelah bayi lahir. Normalnya bisa lebih dari 5 kali per hari. Warnanya bening hingga kekuningan. Yang jadi masalah adalah jika bayi tidak BAK dalam 24 jam pertama, ada kemungkinan ada masalah dalam sistem sekresinya. Nah, untuk tidur ini usia 0-2 minggu itu total tidur 16-20 jam gitu. Terusnya waktu bangunnya kurang lebih 2 jam aja per hari. Jadi 0-2 minggu tuh kadang kalau kita nengokin bayi, dia tidur terus ya memang karena kegiatannya dia memang sedang tidur saja, sedang ini susunan saraf pusatnya sedang, sinap-sinap pada sel otaknya sedang
bertemu, sedang menyambung gitu. Jadi dia tidurnya akan lebih banyak. Sedangkan kalau udah mulai semakin bertambah usia, jam tidurnya akan semakin berkurang. Tapi wajarnya dia tetap sampai dengan 18 bulan itu bisa menghabiskan waktu 12 jam sendiri untuk tidur. Ya, pada slide berikutnya ini, kenapa sih tidur itu sangat penting atau menjadi prioritas utama bagi bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Dan 75% hormon pertumbuhan itu diproduksi saat si bayinya sedang tidur. Jadi kalau misalkan bayi kurang tidur, nanti ada efek seperti berhubungan dengan kesehatan mentalnya, emosi, fisik, dan juga sistem imunitas tubuh si bayi. Untuk kulit sendiri, kebersihan kulit, hal-hal yang harus diperhatikan saat memandikan bayi itu berat badan dan suhu bayinya harus normal, suhu air 37-38 maksimal ya. Lalu sabun khusus bayi, ruangan yang hangat, jangan lupa kepala bayi harus tersangga dengan baik. Nah, untuk keamanan, jaga bayi dari hipotermi atau suhu yang rendah, tempat tidurnya tidak boleh terlalu tinggi ya, nggak boleh tinggi sebenarnya ya. Tempat bayi bergerak aman, tidak licin, waspada keracunan dari mainan, makanya mainan harus selalu dibersihkan dulu. Dan pastikan botol minumnya juga bersih apabila bayinya pakai botol, harus steril. Ya, tadi lanjut, kalau misalkan botol bayi tidak steril, kemungkinan besar bisa jadi diare nantinya si bayi. Jadi banyak bayi-bayi yang kena diare juga akibat dari sebenarnya bukan susunya, tapi dari penggunaan botol susu yang tidak steril. Lalu kita harus cek juga reaksi alergi dari deterjen pakaian teman-teman. Jadi karena hal ini mungkin terjadi, oh dia ternyata nggak cocok dengan deterjen X, badannya kemerahan, timbul ruam, dan lain-lain. Simpan benda berbahaya dari jangkauan anak, awasi peliharaan di rumah, gitu ya, apabila punya baik kucing atau anjing, ikan, kura-kura, kelinci, dan lain-lain. Jangan lupa selalu cuci tangan. Gunakan kursi yang aman saat berkendara dengan bayi, atau kita sebutnya car seat ya kalau di Indonesia. Kayaknya orang-orang belum terlalu familiar dengan hal ini, padahal kalau di luar negeri ini menjadi salah satu persyaratan untuk bisa berkendara dengan bayi gitu. Dan jauhi bayi dari asap rokok. Ya, berikutnya adalah tanda bahaya pada bayi baru lahir, dimana apabila kita temukan bayinya tidak mau menyusu, bayinya kejang ya, terusnya bergerak hanya jika dirangsang, ada sesak nafas, berarti bisa nafasnya kurang dari 40 atau malah lebih dari 60, karena nafas bayi normal adalah 40-60. Merintih, nah, berarti kan ada kesakitan, ada demam atau malah dingin, hipotermi, hipertermi ataupun hipotermi, itu juga berbahaya. Matanya bernanah, ada diare, berarti kan BAB lebih dari 10 kali ya. Ini khususnya pada bayi-bayi yang tidak menggunakan ASI. Lalu badannya kuning berarti ikterus, ataupun BAB-nya berwarna pucat, berarti berhubungan dengan penyakit hepatitis. Nah, untuk penyuluhan sebelum bayi pulang itu kita berikan pastinya kepada ibunya ya untuk perawatan pada bayi, berarti bisa diberikan pada ibu nifas. Tetapi juga sebenarnya bisa ada kelas orang tua sebelum bayi lahir, berarti pada saat kehamilan. Jadi banyak yang sebenarnya harus diberikan kepada ibu sejak masa kehamilan, walaupun dia tidak langsung melakukan saat itu, tapi setidaknya dia sudah terpapar. Nggak ujuk-ujuk pas dia baru mau pulang, dia nggak pernah dikasih tahu sebelumnya, pas saat mau pulang, ibu nanti pokoknya harus bisa memandikan bayi, tali pusat, nyusunya harus gini, tanda bahayanya ini, jadwal imunisasi ini. Kira-kira ibunya pusing nggak tuh? Kayaknya pusing ya. Jadi makanya segala sesuatu bisa dikasih gambarannya dulu sih sejak kehamilan, dicicil, dikenalkan, dipaparkan gitu ya, tentang bagaimana sih cara memandikan bayi, mencoba walaupun menggunakan boneka gitu. Terus cara perawatan tali pusat, menyusui yang benar, tanda bahaya, dan juga jadwal imunisasi. Nah ini teman-teman, untuk memandikan bayi ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi bayi baru lahir itu baru boleh dimandikan minimal 6 jam setelah bayi lahir. Kalau zaman dulu banget gitu ya, bayi langsung dimandikan segera setelah bayi lahir. Tapi ternyata kan hasil penelitian itu malah bisa menyebabkan bayi mengalami hipotermi. Kalau udah hipotermi bisa terjadi asfiksia dan lain-lain. Jadinya ada protap sekarang memandikan bayi minimal 6 jam setelah lahir. Terus kalau misalkan dia masih penuh dengan darah, berarti pertama kali kita memandikan bayi menggunakan sarung tangan. Bayi mandi dengan air hangat
hindari suhu tubuhnya turun yang dapat berbahaya bagi bayi kalau pakai air yang dingin. Mandikan dengan cepat, bersihkan muka, leher, ketiak dengan air sabun, lalu keringkan seluruh tubuh juga dengan cepat. Nanti jadi kalau mau mandikan bayi jangan lupa AC dan kipas dimatikan, jendela ditutup gitu untuk mencegah hipotermi. Bayi sebenarnya tidak boleh dibedong, cukup dipakaikan baju, topi, kaos kaki, diselimuti sehingga terjaga kehangatannya. Jadi ini ya, ini salah satu referensi. Bukannya kata-katanya mungkin tidak boleh dibedong ya, cuman dibedong tetapi tidak terlalu kuat atau ketat gitu ya teman-teman. Jadi tetap boleh, tapi bukan yang ketat kayak zaman dulu kan bayi pokoknya nggak boleh bergerak sama sekali, kaki sama tangannya gitu ya, biar diem aja. Padahal nggak apa-apa sebenarnya. Jadi sekarang tuh biasanya yang ditutup tuh bagian perut ke bawah gitu ya, bagian dada dan tangan tuh dibiarkan bayi bergerak. Jangan mandikan bayi jika demam atau pilek gitu. Bayi yang seminggu umurnya 1-7 hari cukup sekali saja dimandikan. Jadi nggak perlu sering-sering rajin-rajin saat ibunya masih seminggu ya. Mungkin ibunya juga masih ada kendala dengan jahitan di perineum atau ibu yang SC. Ini ya gambarnya teman-teman. Nanti kita ada daftar tileknya juga saat memandikan bayi. Ini mengecek kehangatan air menggunakan siku, lalu memandikan bayi. Kalau teman-teman lihat itu di bak itu ibunya menjepit ketiak bayi dan leher bayinya itu berada di tangannya si ibu. Lalu jangan lupa menggunakan waslap, mengeringkan bayi, dan diberi pakaian. Ini saya gambarnya kayaknya ngambilnya dari buku KIA kalau nggak salah deh. Nah, berikutnya adalah perawatan tali pusat teman-teman. Jadi ini tampilan tali pusat yang sehat dan tali pusat yang infeksi. Kalau teman-teman lihat di slide itu ada tali pusat yang sehat gitu ya, normal warnanya. Kalau tali pusat yang infeksi dia bisa mengeluarkan darah atau sekitarnya berwarna kemerahan. Jadi kan kita harus ingat tuh tanda-tanda infeksi kan tumor, rubor, kalor, dolor, dan fungsio laesa. Tumor ada benjolan, rubor kemerahan, kalor panas atau demam, terus dolor berarti ada nangis, nyeri gitu ya, ada nyeri, bayinya mungkin besar akan terus merengek, merintih, sama fungsio laesa atau terganggu sistem sekitarnya. Ada hal-hal yang harus diingat, diperhatikan dan dilaksanakan ini. Tali pusat harus dalam keadaan bersih, terbuka dan kering agar kuman tetanus tidak dapat hidup. Nah, makanya lagi sekarang nggak boleh lagi pakai baik betadine ataupun alkohol untuk perawatan tali pusat. Jangan membubuhi apapun pada pangkal tali pusat. Nah, ini ya termasuk alkohol dan povidone iodium, itu maksudnya betadine, agar lekas kering dan lepas. Bila tali pusat kotor, segera bersihkan dengan sabun dan segera keringkan dengan kain bersih. Jangan lupa cuci tangan segera sebelum dan sesudah memegang bayi, apalagi di masa COVID seperti ini. Bila tali pusat basah, berbau atau dinding perut di sekitarnya kemerahan, harus segera dibawa ke petugas kesehatan, puskesmas, poskesdes, atau fasilitas kesehatan yang lain. Kemungkinan besar ada infeksi. Nah, ini untuk pijat bayi ya teman-teman. Pijat bayi keuntungannya untuk bayi pastinya untuk meningkatkan frekuensi menyusu dan juga berat badan. Ini berdasarkan hasil penelitian ya. Lalu untuk relaksasi agar tidur lebih lelap dan bonding dengan orang tua lebih dekat. Bonding itu ikatan teman-teman. Untuk orang tua ada bonding juga atau ikatan. Terus rasa pede mengurus bayi gitu. Jadi percaya diri banget nih karena saya sudah bisa melakukan pijat bayi. Meningkatkan komunikasi antara orang tua dan bayi. Kira-kira pijat tuh bayinya diajak ngobrol nggak? Atau udah pijat ibunya diem aja? Kan enggak ya, jadi pasti juga sambil ngajak bayinya berbicara dan membuat suasana menjadi menyenangkan. Nah, waktu pijat itu kapan sih? Baiknya jangan setelah makan atau minum, maksudnya jangan setelah menyusu, kasih jeda waktu minimal 30 menit. Terus juga jangan bangunkan bayi hanya untuk dipijat. Pijat nih pagi-pagi bagus, ayo bayinya lagi tidur kita pijat ya, kita bangunin. Nah, itu juga jangan boleh, yang ada bayinya menjadi rewel. Juga tidak boleh dilakukan kalau bayinya lapar, yang ada nanti bayinya nangis gitu. Nah, sebenarnya sudah banyak teman-teman hasil penelitian nih, kayak saya kasih satu penelitian virus di 2008 menyatakan bahwa memang ada hubungan antara pijat bayi dengan menggunakan minyak dengan kenaikan berat badan pada neonatus. Jadi bayi-bayi yang dipijat secara teratur ya, intensitasnya minimal sehari 2 kali tuh, pagi dan sore tuh dia ada
hubungannya dengan kenaikan berat badan bayi tersebut. Walaupun faktor lainnya tuh tetap banyak, apakah ibunya memberikan ASI secara eksklusif atau tidak dan lain-lain, tapi ada hubungannya memang antara pijat bayi dengan berat badan. Oke teman-teman, sementara sekian dari saya. Semoga topik bahasan pada pertemuan 3 ini, rencana asuhan pada bayi, bisa dipahami dengan baik. Jika memang ada masih yang belum dipahami atau kurang paham, silahkan teman-teman bisa ditanyakan melalui jaring Stikes ya. Insya Allah dijawab di jaring Stikes. Baik, saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.